Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitriah. Di sini saya sebagai moderator. Dan ini rekan saya Musama Afarisi sebagai notulen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan tentang cara pandang Islam terhadap aborsi. Untuk itu, kelompok 1 dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sirojudin. Nama saya Adi Rosanti Putri. Nama saya Aisyah Sari. Akan mempresentasikan tentang pandangan agama Islam terhadap aborsi. Terima kasih, langsung saja untuk kelompok 1 untuk menyampaikan materinya. Saya kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion dan bahasa Latin abortus. Secara etimologis yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan ijhad yang berarti menjatuhkan, membuang, melempar atau menyingkirkan janin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan, keguguran atau keluron. 2. Keadaan terhentinya pertumbuhan normal untuk makhluk hidup. Yang ketiga, guguran atau janin. Macam-macam aborsi. 1. Abortus spontaneus. Yang kedua, abortus terapeutik. Yang ketiga, abortus provocatus. 1. Abortus spontaneus atau aborsi spontan atau aborsi ilmiah, yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja dan tanpa terpengaruh dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi ini bisa terjadi karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga disebabkan karena kecelakaan, penyakit sifilis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah abortus terapeutik. Yang kedua adalah abortus terapeutikus atau aborsi medis, yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh, matang, dan tidak tergesa-gesa, dan biasanya ini dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Yang ketiga adalah abortus provocatus atau aborsi buatan atau sengaja. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi. Dalam hal ini dokter, bidan, atau dukun beranak dan dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana Harkristutu Harkrisnowo 2000. Alasan aborsi. Yang pertama, pada perempuan yang belum atau tidak menikah, alasan melakukan aborsi diantaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, dan berstatus sebagai perempuan simpanan seseorang dan dilarang hamil oleh pasangannya. Yang kedua adalah pada perempuan yang sudah menikah, alasannya antara lain karena kegagalan alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial ekonomi, tidak sanggup lagi membiayai anak-anaknya, dan khawatir masa depan anak tidak terjamin. Alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suami, atau karena berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan kehadiran anak dari dia. Macam resiko aborsi. Yang pertama, resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik. A. Kematian mendadak karena pendarahan hebat. B. Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. C. Kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Yang kedua, resiko gangguan psikologis dan kejiwaan. A. Teriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin melakukan bunuh diri. Hukum aborsi pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Setelah itu, dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan bahwa adanya larangan terhadap tindakan aborsi dapat dikecualikan dengan berdasarkan pada 1.
Terdapatnya indikasi darurat medis yang telah dideteksi pada usia dini sebuah kehamilan. 2. Mengancam nyawa dari ibu dan juga janin. Terdapat penyakit genetik atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga dapat menyulitkan kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan. 3. Adanya kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan mempunyai wewenang lengkapnya diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, yaitu 1. Pada sebelum kehamilan umur 6 minggu, dihitung dari haid pertama terakhir, kecuali yang sedang dalam kedaruratan medis. 2. Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat kedaruratan medis. 3. Mendapatkan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan. 4. Mendapatkan izin dari pihak suami dalam hal ini kecuali korban perkosaan. 5. Dilakukan di tempat layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Pada pasal 194 Undang-Undang Kesehatan diatur dengan jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar. Perbedaan pandangan kalangan ulama fikih. Aborsi sebelum ditiupkan ruh. 1. Dibolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan unsur sama sekali. 2. Dibolehkan apabila ada unsur dan makruh hukumnya apabila tanpa unsur. 3. Makruh mutlak apabila belum ditiupkan ruh karena air mani yang sudah masuk rahim belum boleh dikeluarkan sebelum 40 hari. Aborsi setelah ditiupkan ruh. Ulama fikih sepakat bahwa aborsi telah ditiupkan ruh hukumnya haram. Bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkan ruh dikenai sanksi membayar gurah atau budak. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada Terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin para audien ada yang mau ditanyakan ataupun menyampaikan pendapatnya. Saya persilahkan. Ayo yang ingin bertanya. Silakan kawan-kawanku, apakah ada pertanyaan? Boleh ditulis kalau ditulis di kolom Chat kalau malu. Mungkin para audien ada yang mau ditanyakan ataupun menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Oke. Kenalkan, nama saya Suwarno. ya Suwarno. Saya ingin menambahkan sedikit dari presentasi di atas bahwa disebutkan juga dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki pada mereka dan kepadamu, juga sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Mungkin tadi belum ada, jadi saya sedikit menambahkan. Untuk ayatnya mungkin bisa dibuka di Al-Quran. Jadi intinya bahwa
membunuh anak-anakmu itu sangat merupakan dosa yang sangat besar bagi Muslim. Ya, Jadi para ulama dan mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, sepakat bahwa haram hukumnya sebagai 4 bulan masa kandungan untuk melakukan aborsi. Namun di sisi lain mazhab Hanafi menilai aborsi mubah dibolehkan selama kandungan belum berlaku selama 40 hari dan dilakukan dengan obat-obat yang dibenarkan. Dan meskipun berbeda, seluruh mazhab sepakat bahwa haram menggugurkan kandungan setelah 4 bulan kehamilan. Jadi sangat jelas bahwa di Al-Quran pun, khususnya di Quran Surat Al-Isra ayat 31, bahwa aborsi sangat diharamkan. Terima kasih untuk waktunya. Sekian. Ya, terima kasih untuk Mas Warno atas tambahan tentang dalil aborsi. Mungkin partisipan lain ada yang mau ditanyakan? ayo. Atau ada yang mau menyanggah, menyampaikan pendapat, atau mau nambahin kayak Mas Warno? Sama. Dipersilahkan. Ya, jika tidak ada, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Ya, jika tidak ada lagi, saya langsung aja ke kesimpulan. Silakan, Mas Salman. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 mengenai aborsi. Aborsi adalah sebuah tindakan menggugurkan kandungan baik disengaja maupun tidak disengaja yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam pandangan hukum, aborsi adalah tindakan yang dilarang. Sedangkan dalam pandangan fikih, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan setelah janin ditiupkan ruh. Ada tambahan juga dari Mas Warno bahwa sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 31, aborsi adalah hal yang diharamkan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Salman. Karena tidak ada lagi pertanyaan ataupun tambahan, saya akhiri diskusi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.